Halo saudara pemirsa dimanapun berada, apa kabar ya? Semoga pada hari ini saudara pemirsa senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, dan diberi kelancaran dalam usaha ya. Dan pada hari ini ya saudara, saya kedatangan tamu istimewa yaitu Mas Adam. Halo Mas Adam, apa kabar? Sehat. Mas Adam ini dari Canon ya, kamera Canon Mas Adam ya. Mas Adam bagian Produk spesialis. Oh, produk spesialis, tentu mengulas mengenai kelebihan daripada kamera-kamera ya tentunya ya. Gini Mas Adam, saya tanyakan Mas Adam ya, itu dulu ya kamera Canon tuh yang paling tren, paling luaris dulu ya, itu zamannya DSLR ya Mas. Terus sekarang itu kan beralih ke mirrorless Mas Adam ya. Dan mirrorless ini tentunya sekarang ada mirrorless yang bersensor APS-C dan mirrorless yang bersensor full frame ya Mas Adam. Ini Mas Adam saya tanyakan sekarang nih, apa sih bedanya sensor APS-C dan sensor full frame Mas Adam ya? Ini Mas Adam ya, ini saya pegang ini kan kamera mirrorless yang bersensor APS-C ya, R50 ya Mas Adam ya. Itu EOS R8. EOS R8 itu sensornya full frame Mas Adam ya. Dan ini kelebihannya apa ya? Dan ini kelebihannya apa itu mengenai sensornya Mas? Oke. Yang pertama, kamera ini dibedakan menjadi dua ukuran sensor. Yang ini ukurannya APS-C, yang ini ukurannya full frame. Iya, betul. Seperti yang kita tahu, ukuran sensor itu akan selalu mempengaruhi kualitas gambar, Pak Itno. Oh, seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan memang kita arahkan kebutuhannya, si penggunanya ini memang untuk menghasilkan hasil yang lebih profesional, lebih maksimal, itu sensor full frame lebih disarankan. Oh, seperti yang wedding itu Mas ya. Karena di situ wedding itu kan ada yang cahaya gelap, kurang atau cahaya lebih seperti itu. Betul. Berarti di sini unggul ya Mas. Betul. Jadi kamera full frame itu secara teknis diperlukan oleh seseorang atau penggunanya atau fotografer yang memang nyarinya image quality. Oh iya. Atau kualitas imaging atau kualitas gambar yang lebih baik. Seperti itu. Yang paling maksimal lah di ukuran sensornya. Seperti itu Pak. Oh, dengan arti kalau yang sensor full frame cahaya yang masuk ke sensor lebih banyak seperti itu. Lebih banyak sehingga penggunaan ISO-nya nggak terlalu bisa di-push tinggi gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai ISO rendah, gambarnya masih clean Pak Itno gitu. Pun kalau misalkan kita mau push lagi ISO-nya dia masih kuat buat nanganin kebutuhan low light gitu. Jadi kalau pemirsa ini ada di kebutuhan fotografi atau videografi yang biasanya bersahabat dengan kondisi remang-remang atau kondisi minim cahaya, kamera full frame lebih sanggup. Lebih bagus daripada APS-C. Betul, karena cahaya yang bisa diserap lebih banyak Pak Itno. Iyo, seperti itu ya. Terus ini adalah kamera yang R8 ya. Betul, ini R8. Kalau ini kurasa yang harganya kurang lebih 11 juta ya. 11 juta. 11 juta, kalau yang ini kurang sekitar lebih 24 juta. 24 juta seperti itu. Terus apa sih kok lebih mahal keunggulan dari fitur-fiturnya Mas Adam? Oke. Jadi sebenarnya kamera ini bisa dibilang lebih mahal karena memang ukuran sensornya Pak Itno. Karena sama-sama yang kita tahu kalau sensor full frame itu biasanya harganya lebih tinggi. Oh, daripada APS-C. Betul. Tapi APS-C ini akan sangat diunggulkan untuk para pemula. Iya. Jadi kalau buat entry level atau pengguna baru, APS-C itu sebenarnya udah starter pack yang pas juga sih. Gitu. Jadi bisa kita sarankan kalau yang full frame ini buat teman-teman yang memang mau menekuni dunia fotografi yang berindustri atau mau berbisnis. Atau bisnis, cari kerja dari uang. Iya. Kalau mau bikin YouTube yang lebih proper, mau kerja wedding, pre-wed gitu, itu sensor full frame. Ini mantap, R8. Tapi kalau yang APS ini juga bagus sebenarnya, tapi mungkin arahnya buat yang entry level atau kebutuhannya memang yang membutuhkan kamera itu compact Pak, kecil. Oh iya. Karena APS biasanya cenderung kecil kan. Dan harganya tentunya yang lebih murah, terjangkau. Biasanya kalau teman-teman pengguna baru atau teman-teman yang memang kebutuhan fotografinya itu hobi atau buat yang traveling kemana-mana mau bawa kamera, APS-nya akan lebih bersahabat, terutama dari harga dan ukurannya seperti itu Pak. Nah kalau untuk perbedaan dua kamera ini EOS R50 dan EOS R8 ini dibekali dengan prosesor yang sama. Jadi secara nggak langsung kehebatan atau kemampuan yang dimiliki sama R50 dan R8 ini keduanya itu nggak jauh lebih beda Pak. Gitu.
Nah, gini Mas Adam ya, sekarang itu kan dunianya itu yang apa ya, anak muda itu yang bisa bikin konten ya, Iya, betul. bikin YouTube atau mungkin live streaming ya. Tentu saja yang dicari kamera itu yang bisa untuk video, bikin konten itu dan foto bagus juga. Betul. Nah, untuk yang ke R8 apa bisa untuk itu video dan fotonya? Oke, jadi sebenarnya Pak, kalau di Canon itu di mirrorless, jajaran mirrorless kameranya itu semuanya itu udah mengusung hybrid. Oh, hybrid. Betul, kemampuan hybrid itu adalah kemampuan di mana sebuah kamera kita itu bisa punya kemampuan yang handal di fotografi dan juga videografinya. Oh. Kayak SR8 ini di kemampuan fotografinya, dia bisa memotret sampai dengan 40 frame dalam 1 detik. 8 frame per second. 40. 40 mantap 40 iya. frame per second. Jadi Iya. kalau misalkan kameranya ini dipakai untuk kebutuhan action atau sport, kameranya udah handal. Wow, Gitu. jadi misalkan ini ada itu rally motor Ya, bisa. atau balapan kuda. Betul. Atau yang paling ekstrim itu sebenarnya birding, Pak. Oh ya. Kalau birding itu kan burungnya kecil, terus pergerakannya juga kan kita nggak tahu Cepet. kan. Pergerakannya udah cepet, juga nggak bisa kita prediksi. Iya, Nah betul. itu autofokusnya udah pas juga, dan kecepatan pemotretannya udah mendukung. Karena gitu. autofokusnya ya cepet Iya, juga ya. cepet juga. Wah, mantap mantap mantap. Kemampuan autofokusnya udah handal, terus kecepatan pemotretannya udah sampai 40 frame dalam 1 detik. iya, Nah itu dari iya. segi pemotretan. Pemotretan. Sekarang videonya. Sekarang videonya. Kalau di videonya, kamera ini udah dibekali dengan kemampuan 4K 60 uncrop. Sudah 4K. 4K Wih, 60p iya, keren, uncrop. keren, keren. Dan 4K-nya juga 4K yang oversampling dari 6K, Pak. Jadi kualitas mantap. atau hasil dari kemampuan 4K-nya di atas rata-rata. Wih. Gitu. 4K itu Iya. yang 4K tadi. Terus ada kemampuan high frame rate atau merekam di slow motion video. Slow motion yang gerak Ya, banget. itu mendukung mantap. sampai dengan 180p. Jadi bisa bikin video slow motion yang smooth banget. Oh iya, lebih halus ya. Betul. Terus ada tambahan satu lagi yang mau saya sampaikan itu, kameranya juga dibekali dengan kemampuan merekam di silok 3. Jadi silok itu mendukung untuk perekaman 4:10 bit, atau buat teman-teman yang videografer di sini pasti akan lebih nyaman atau lebih bisa dibilang lebih aman lah buat kondisi perekaman atau videografi itu yang memang konsepnya buat kebutuhan kerja, Pak. Gitu. iya. Karena buat saat proses pewarnaannya itu post production di coloring itu lebih nyaman lagi gitu. Oh iya, mantap Atur mantap. warnanya lebih enak lah. Terus yang perlu saya tanyakan sekarang Mas Adam ya, kan biasa ambil video terutamanya itu medannya kadang-kadang kan yang ekstrim ya. Betul. Pengambilan gambar objeknya yang gerak, kita pasti mengikuti kan. Betul. Ya. Nah, ini kan membutuhkan ya kamera yang memiliki stabilisasi atau yang dikenal kadang-kadang IBIS. Yaitu apa di R8 itu sudah memiliki itu? Oke, jadi kalau di R8 ini, jadi gini sebelumnya Pak, di Canon itu punya sistem peredaman getar tuh ada 3. Oh, 3. Jadi ada dari lensa, kalau lensa itu suka ada kode IS itu Iya, image image stabilizer. Jadi lensa punya peredaman getar sendiri, terus body juga punya, tapi Iya. secara elektronik dan secara mekanik. Oh, Jadi ada- elektronik itu yang kita nyebutnya itu movie digital. Oh ya. Ada satu lagi yang tadi Pak Yitno bilang, ada IBIS atau in body image stabilizer. Iya betul. Nah, kalau di R8 ini dia belum tersedia Oh. IBIS-nya, tapi kalau di jajaran kamera yang lain seperti R7, ada R6 Mark II itu udah tersedia. Oh, dari dia. Tapi nggak usah khawatir, dengan movie digital AS tadi itu udah bisa meredam getar dengan kebutuhan yang cukup ringan, Pak. Jadi nggak yang terlalu berat. Tapi iya. kalau misalkan masih yang follow orang jalan iya. atau yang kondisi peredaman getar ringan itu masih bisa didukung, masih mampu. Jadi nggak usah khawatir Nggak ya. usah khawatir. Nggak usah khawatir. Gitu. Terus yang gini, misalkan nih kadang-kadang objek seperti kucing atau anjing, Iya. nah, kan gerak-gerak gini ya. Betul. Dan autofokusnya itu apa bisa mendeteksi mengikuti objeknya? Oke. Nah, jadi sistem autofocus nih, kita bahas autofocus kan. iya. Sistem autofocus yang ada di jajaran kamera mirrorless Canon itu sekarang udah didukung di fitur atau di kemampuan namanya EOS ITR, Pak. Oh, iya, Jadi iya, EOS ITR itu namanya kepanjangannya dari Intelligent Tracking dan Recognition. Jadi si kamera punya pengenalan berbasis kecerdasan untuk men-tracking dan juga mengenali subjeknya yang akan dia tangkap. Jadi gitu. mengikuti gerakan dari objek. Betul. tentu. Jadi EOS ITR itu kerjanya di manusia, hewan sama kendaraan, Pak. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngikutin atau follow autofocus, trackingnya ke manusia itu udah cepat dan lengket banget. Wes, mantap sekali Udah ya. cukup aman lah, mantap gitu. Jadi keseluruhan itu sudah terpenuhi Iya. di kamera R8 ini ya. Kemampuan foto videonya udah hybrid, udah sama kuatnya. Terus
terus sudah stabil lah buat kebutuhan Iya, teman-teman semua. betul. Jadi saudara pemirsa yang ingin menggunakan tentunya kamera ya, membutuhkan kamera Canon. Nah, ini R8 ini sangat mumpuni sekali segi fitur-fiturnya dan teknologinya tentunya Mas Adam ya. Karena ini kamera yang bisa dibilang kamera terbaru juga di jajaran Canon, Pak. Terbaru Jadi ya. masih up to date. Iya. Fiturnya udah dimasukin ke dalam R8 semua gitu. Jadi iya, termasuk betul. kamera yang terbaru dan bisa dibilang terupdate lah teknologinya. Iya, betul Mas. Mas Adam ya, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Pak Itu ulasan ya, ulasan daripada Canon R8 ini ya. Jadi semoga semuanya ini ya, bincang-bincang saya dengan Mas Adam sangat mungkin bisa bermanfaat untuk saudara pemirsa semuanya. Mungkin bisa menambah ilmu atau pengetahuan ya tentang ini kamera R8 ini ya. Oke, saudara pemirsa, itu tadi adalah bincang-bincang saya dengan Mas Adam ya. Dan semoga semuanya bermanfaat. Siap. Dan terima kasih. Semoga Mas Adam selalu sehat walafiat, Amin, Pak Yusuf banyak juga. rezekinya ya. Siap, amin. Oke, terima kasih banyak Mas Siap. Adam. Sampai jumpa Mas Adam ya. Sampai ketemu lagi, Pak Yitno. Saudara pemirsa semuanya, itu tadi adalah bincang-bincang saya dengan Mas Adam ya. Ini Mas Adam nih dari Canon. Canon dari Canon ya. Dan perlu saya informasikan bila saudara membutuhkan peralatan foto tentunya ya, dari kamera foto maupun video dan aksesoris yang lain ya. Bisa menghubungi yaitu Toko Sinar Bahagia ya. Toko Sinar Bahagia yaitu alamatnya di Jalan Keramat Gantung 63 Surabaya, dan WA-nya di 085731555667 ya. Dan sekian dulu jumpa saya dengan Mas Adam ya. Semoga semuanya akan memberikan manfaat ya. Dan semoga saudara selalu sehat walafiat, banyak rezeki Amin. dan sukses. Sukses.